3, 4.0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Kalbar buat cari istri. Apa kabar Sobat Industri? Senang sekali tentunya hari ini saya Enji Aditya bisa kembali di podcast 4.0, di mana podcast ini juga salah satu rangkaian dari kegiatan Industri 4.0 Conference and Expo 2022 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus tanggal 24 dan 25 nanti. Nah, seperti biasa nih Sobat Industri, di podcast kita kali ini selalu ada narasumber yang keren-keren. Dan kali ini tentunya saya telah bersama dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Langsung saja kita kenalan. Selamat siang Bapak Nugi. Mungkin kita lebih enaknya kenalan dulu kali ya Pak. Boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada seluruh Sobat Industri di seluruh Indonesia. Selamat siang Mbak Enji. Tentunya saya menyapa Mbak Enji dulu ya sebelum menyapa Sobat Industri. Selamat siang Sobat Industri, saya Nugroho Setio Utomo. Sekarang aktivitas saya sebagai Vice President Sales and Marketing Domestic Industri di PT Pertamina Lubricant. Luar biasa sekali Pak nih, sedikit informasi. Sudah berapa lama Bapak bergabung di Pertamina Lubricant? Mungkin hampir seumur Mbak Enji kali ya. Mohon maaf ya. Terlalu jauh. Berapa jauh. lama? 42 Jadi Pak? hampir seperti umur-umur anak-anak menjelang galau-galau. Saya sudah 18 tahun lebih. Wah, Mbak luar Enji. biasa. Kalau 18 tahun mah istilahnya anak-anak remaja yang sedang mencari jati diri. Tapi tentunya kalau PT Pertamina Lubricant sedang tidak mencari jati diri karena jati dirinya insya Allah sudah sangat Sudah pasti mumpuni. Pak Nugi ini aku panggilnya Pak Nugroho atau Pak Nugi? Pak Nugi aja. Pak Nugi. Sudah terlanjur kerennya Pak Nugi karena numpang keren penyanyi yang tenar. Oh iya Nugi bener. Nah tapi Pak ngomongin namanya ya keren, Indonesia nih sekarang udah keren banget nih Pak. Katanya sudah mengusung yang namanya program Industri 4.0. Nah ngomongin tentang Industri 4.0, kira-kira apa sih yang sudah dilakukan oleh PT Pertamina Lubricant ini dalam mendukung program pemerintah Industri 4.0? Mbak Anggi, ini memang menjadi salah satu concern dari PT Pertamina Lubricant. Jadi kebetulan apa yang dicanangkan pemerintah dalam program Making Indonesia 4.0 sangat inline dengan beberapa strategik inisiatifnya PT Pertamina Lubricant dalam 5 tahun terakhir ini. Jadi kita juga memiliki tujuan yang sama. Bagaimana kita bisa mengakselerasi implementasi industri di Indonesia menjadi industri yang inklusif dan sustainable. Terutama sudah dicanangkan dari sudah sebelumnya. dicanangkan juga. Nah, apa yang kami lakukan? Terutama kita menyiapkan produk-produk yang unggulan dari Pertamina Lubricant untuk mendukung industri manufaktur ataupun industri lainnya di Indonesia supaya industri ini bisa berkembang, handal, dan tentunya efisien dan ramah lingkungan. Itu yang sudah kita siapkan dalam 5 tahun terakhir ini Mbak Enji. Jadi bahkan sebelum Industri 4.0 ini diluncurkan, Pertamina Lubricant ini sudah ready dengan langkah-langkah yang tentunya untuk turut serta mendukung ya. Nah ini paling menarik. Jadi Pertamina ini istilahnya tuh sedia payung sebelum hujan. Banjir apa hujan? Hujan dulu. Hujan dulu baru banjir. Tapi itu dia kalau ngomongin yang namanya udah ready nih Pak. Sebetulnya apa aja sih Pak yang udah dilakukan sama Pertamina? Jadi Mbak Enji, kenapa kita bisa melakukan mungkin satu langkah di depan? Karena kalau sudah ngomong lubricant atau pelumas, itu memang produk yang syarat teknologi. Jadi teknologinya harus ngikutin perkembangan zaman, perkembangan mesin. Nah, ketika kita melihat begitu masifnya perkembangan digital, maka kita juga melakukan persiapan. Karena ketika industri 4.0 itu diterapkan, yang paling mendasar adalah bagaimana culture atau budaya itu bisa berubah terlebih dahulu. Nah itu benar. Karena percuma, canggih, culture-nya tidak berubah. Yes, betul gitu banget kan? Ini. Nah ini yang dari awal kita siapkan tidak hanya ke internal Pertamina Lubricant, tetapi juga kepada stakeholder dan ke mitra. Nah kadang-kadang caranya juga simpel Mbak Enji, kita nggak rumit-rumit, walaupun digital itu kesannya rumit, tapi untuk membudayakan digital itu kita bikin yang simpel-simpel. Seperti? Misal, contoh. Kalau kita bikin acara nih, kebetulan ada acara kumpul nih, PT Pertamina Lubricant dengan mitranya, makan berbau digital. Sebentar, makannya digital gimana? Ya kalau mau makan, daftar dulu, daftar ke tempat ini, scan QR code dulu, dan itu dikasih poin. Wow. Jadi kita akan melihat bahwa ada nggak antusiasme internal kita ataupun antusiasme mitra kita terhadap perkembangan digital. Dan saya sangat amazed, karena apa? Ternyata digital itu tidak ada batasan usia.
Yes, betul dari banget. yang muda sampai tua. Yes. Itu kalau kita bikin game yang berbau digital, ibaratnya nyemplung kolam pun tetap dilakukan. Yang penting bisa scan QR code. Itu kan hal yang simpel, menunjukkan bahwa next ke depan future kita akan sangat dekat. Hari-hari kita akan digital. Betul. Bangun pagi yang ditengok bukan sebelahnya siapa kan, Yes. tapi handphone kita di mana, gitu nggak? Iya, betul Pak, Betul, sama kan? saya. Kadang, wah ada handphone WhatsApp dari siapa Betul. gitu kan. Makan yang dicari bukan sendok dulu. Tapi aplikasi dulu. Tapi ini menarik sekali. Jadi memang di mana Pertamina Lubrikan ini memang sudah ready, dan yang pastinya yang paling penting itu adalah merubah kultur tadi. Merubah culture, baik itu bukan hanya dari mitranya saja, bukan hanya stakeholder, tapi yang paling penting dari internalnya sendiri. Nah, ini yang paling menarik tadi juga, bahkan untuk mengubahnya sendiri untuk menuju ke 4.0 itu bahkan dari hal kecil, dari mulai games. Betul. Dan dari mulai tadi seperti Bapak bilang mau pesan makan, dan ini sobat industri harus tahu bahwa transformasi digital ini tidak memandang usia. Semua kalangan, semua itu harus melakukan yang namanya transformasi digital. Dan ini memang tuntutan dunia saat ini, Mbak Enji. Betul sekali. Nah, ini menarik sekali. Tapi ngomongin yang namanya transformasi digital nih Pak, aku mau nanya gimana sih kesiapan dari Pertamina Lubrikan ini dalam mengantisipasi perkembangan teknologi digital sebagai game changer dalam sektor manufacturing di Indonesia, dan yang pastinya khususnya nih umumnya nih secara global. Apa yang sudah dilakukan? Kalau saya cerita, Mbak Enji akan banyak bilang, wow. Coba, mari kita cek. Gitu ya. Kita cek. Boleh diceritain gimana sih Pak, apa yang sudah dilakukan PTPL dalam menghadapi? Kita sudah melakukan transisi itu dari 5 tahun sebelumnya, dari 2018. Kemudian tahun 2021 kita perkuat lagi dengan program yang lebih greng, yaitu program transformasi digital PT Pertamina Lubrikan. Apa isinya? Nah, benar. Kita punya 20 breakthrough project. 20 breakthrough project. Saya uraiin dulu ya. Masih dari aman. 20 ini ada 80 inisiatif. 20 di breakthrough jadi 80. Ya, jadi ada 80 ide untuk mendukung 20 breakthrough project ini. Di situ kita uraikan lagi, ada lebih dari 1.200 aktivitas yang harus dilakukan oleh insan atau perwira Pertamina Lubrikan dalam aplikasi program transformasi itu. 1.200. Bisa dibayangkan ngeceknya satu-satu gimana? Itu dicek satu-satu. Masih di breakthrough lagi? Iya. Oh, jadi memang tantangan dari salah satu industri 4.0 itu adalah transformasi digital. Betul. Bayangkan sobat industri, dari banyaknya kegiatan dari total lebih dari 1.200 itu harus dirubah menjadi digital. Harus bisa termonitor secara digital. Harus bisa termonitor itu poinnya. Itu yang sudah dilakukan. Terus apa lagi? Kemudian kita lagi nyiapkan semacam big data. Big data. Untuk big data ini untuk bisa kita membangun suatu proses end to end, baik itu internal maupun kepada customer, Mbak Enji. Ini juga bagian paling besar dari 1.200 aktivitas ini kita siapkan dalam platform digital. Kemudian menjadi suatu big data yang nanti bisa kita implementasikan kemana aja. Itu ke semua aspek dari aktivitas PT Pertamina Lubrikan. Nah, itu yang kedua. Ada lagi? Masih ada lagi mungkin yang dilakukan? Banyak sebenarnya. Banyak sekali ya. Cuma nanti kalau dibahas sampai subuh kita di sini ya. Tapi oke deh Pak. Mari kita bahas tentang fokusnya. Sebetulnya dari fokusnya sendiri, apa sih yang menjadi fokus dari Pertamina Lubrikan ini dalam melakukan transformasi digital? Fokusnya tuh di mana? Jadi kalau kita melihat digital ini kan sebagai enabler ya dalam sebuah proses bisnis. Jadi yang kita perbarui sekarang itu lebih banyak ke fundamental terlebih dahulu. Kita rubah semua proses itu supaya bisa kita pantau secara end-to-end proses. Jadi semua aktivitas yang mungkin sebelum digital itu sangat banyak atau bisa jadi sangat rumit. Birokrasinya panjang harus lah. Bisa kita simplifikasi dalam sebuah platform digital. Sebelumnya kita memang sudah punya beberapa aplikasi ya dari beberapa proses bisnis itu kita punya aplikasi digital masing-masing. Nah ini kita jadikan satu. Jadi dari start bangun tidurnya PTPL Pertamina Lubrikan sampai nanti bangun lagi itu semua terangkai dalam satu platform. Nah itu yang sedang kita lakukan saat ini. Apa manfaatnya kalau buat Mbak Enji? Mbak Enji kan konsumen kami nih. Iya benar. Pakai Pertamina Lubrikan kan? Pakai dong. Harus wajib gitu. Nah nanti Mbak Enji dengan transformasi yang kita lakukan, kami bisa melakukan mapping terhadap customer secara real time.
Kita bisa tahu Mbak Enji ganti olinya tepat waktu apa tidak, pakai produknya tepat apa tidak, Mbak Enji gantinya di mana, dapat promo yang kita berikan apa tidak, itu bisa kita pantau nanti melalui transformasi digital ini. Jadi ini menarik. Salah satunya ya itu tadi ya. Jadi ada market mappingnya kebaca. Market mapping kebaca. Kemudian untuk nanti yang sedang kita develop juga itu adalah kita leveraging untuk big data untuk customer industri, untuk sobat industri. Jadi sobat industri nanti kita akan improve. Jadi kita punya layanan service. Selama ini konsumen kita, sobat industri itu sebenarnya sudah merasakan sebenarnya. Kami punya oil clinic yang kita bisa memberikan layanan untuk oil conditioning monitoring. Jadi pelumas ini kan semacam darah ya kalau dalam tubuh manusia kita. Kita bisa tahu kita sehat apa tidak itu dari kan dari setetes darah, dari cek darah. Sama dengan pelumas, kita bisa tahu sehat tidaknya mesin itu kita dari checking pelumas. Namanya oil conditioning monitoring. Wow, nah, ini khusus untuk sobat industri. Untuk sobat industri, untuk sobat industri. Jadi jangan ragu kalau pakai produk Pertamina Lubrikan itu tidak hanya dapat produknya, tapi dapat senyum dari pekerjanya, juga dapat servisnya itu. Nah, itu dia yang paling menarik. Itu nanti yang akan kita migrasi menjadi digital. Pakai QR code, nanti field engineer kita, petugas kita datang ke lokasi, melihat mesinnya, cek QR code-nya, nanti bisa kebaca datanya. Ini sehat apa tidak, seperti itu. Oh my God, kalau ini memang lompatan-lompatan yang cukup diharapkan dari perkembangan industri transformasi digital ini. Dan ini paling menarik. Jadi sobat industri kalau ngomongin yang namanya perubahan, ini betul-betul melakukan sebuah lompatan yang cukup besar. Karena bayangkan untuk para sobat industri nih, khusus para penggiat industri sekarang bisa ketahuan. Kalau istilahnya di simpelnya tuh Pak, kalau di mobil atau di kendaraan tuh book servisnya lah. Ada manual booknya. Nah, ada book servisnya tuh jadi kebaca, track record, pernah ganti ini, pernah ganti itu nanti akan turut serta dicanangkan atau dijalankan gitu. Betul, dijalankan dan itu akan sangat membantu efisiensi dan kehandalan dari equipment yang digunakan. Jadi dengan monitoring yang tepat, ya sama kayak kita manusia, kita juga kadang-kadang diminta untuk medical check up. Nah, itu dia. Ini medical check up-nya akan lebih simple kalau dibantu dengan tool digital. Gitu. Lebih cepat. Lebih cepat dan yang pastinya lebih akurat, itu yang paling penting. Apalagi khusus sobat industri, keakuratan itu menjadi hal yang sangat penting yang tentunya memang harus akurat biar bisa diselesaikan dengan akurat juga. Tapi Pak, kalau ngomongin yang namanya transformasi digital terkait tentang apa tadi real time service atau mungkin kalau istilahnya bahasa awamnya tuh book service-nya para industri. Keuntungannya apa sih Pak untuk para penggiat industri atau keuntungan untuk para sobat industri yang tentunya menggunakan program ini, program real time service ini? Nah, dalam operasi industri itu kan cost management kan menjadi salah satu faktor paling penting ya. Cost management. Wah, ini menjadi fokus utama nih. Pasti sobat industri cost kalau sudah punya alat, itu kan ada alat harus dioperasikan. Benar. Ketika alat dioperasikan, ada bahan bakar, bagaimana bahan bakarnya digunakan efisien. Ini kan banyak faktor. Ada faktor dari operator, ada juga faktor dari penggunaan pelumas. Kalau penggunaan pelumas tepat, bahan bakar tepat, operator tepat, itu bisa mendukung dari cost efisiensi atau cost management. Dan itu bisa kebaca dari sampling yang dilakukan dari, kayak kita sampel darah tadi itu. Jadi bisa kebaca, ini alatnya efisien apa tidak. Ada kontaminasi atau tidak di dalam mesin itu bisa kebaca dari real time service tadi. Tuh sobat industri, menarik ya. Sekarang PTPL akan segera tentunya meluncurkan sebuah program yang keren banget, disebutnya adalah real time service tadi. Keuntungannya apa buat sobat industri? Di antaranya tadi cost, bisa melakukan cost management dengan cost efisiensi. Cost efisiensi, betul. Terus keuntungan lain lagi nih buat sobat industri yang turut serta di program real time services ini. Jadi, apa? Kita juga bisa ikut melakukan development kepada mitra kita. Jadi dengan membaca itu kita bisa lihat, mungkin operatornya kita perlu latih
atau perlu training dengan skill tertentu atau harus upskilling, harus improvement seperti itu. Itu dia ya. Jadi ini menarik sekali tentang beberapa fokus yang sudah dilakukan. Jadi memang hal-hal yang kita harapkan dengan perkembangan teknologi digital saat ini. Oke, menarik sekali itu kan Sobat Industri sekarang udah pada tahu. Nah, sekarang yang pengen aku tanya nih Pak, kira-kira nih kalau ngomongin yang namanya kecanggihan udah jelas lah ya. Kalau istilahnya bener banget yang selalu kita bilang tadi di awal. Kalau Pertamina nih kayaknya selalu sedia payung sebelum hujan. Bahkan sebelum pemerintah meluncurkan Industri 4.0, Pertamina Lubrikan khususnya ini sudah menjalankan beberapa program yang memang menuju atau mendukung ke Industri 4.0. Tapi nih kalau ngomongin yang namanya Industri 4.0 khususnya Pertamina kan Pak. Jelas kita berhubungannya dengan lingkungan. Betul. Kita juga tentunya harus bahas juga nih tentang gimana sih Pertamina Lubrikan ini dalam mendukung environment and sustainability. Apalagi nih masyarakat sekarang nih ya, tanda kutip ya, itu udah aware banget sama yang namanya lestarikan lingkungan, pemanasan global, iklim. Nah, yang biasanya hujan setahun 2 kali tiba-tiba jadi setiap bulan ada hujan melulu. Nah mungkin gimana nih Pertamina menanggapi hal tersebut khususnya di lubrikan? Jadi Mbak Inji, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa karena produk Pertamina Lubrikan ini syarat dengan teknologi, artinya memang kita harus selalu melakukan antisipasi dan kebetulan ini juga sejalan dengan kebijakan-kebijakan dari kita nyebutnya OEM, Origin Engine Manufacturer atau pembuat-pembuat equipment, pembuat-pembuat mesin itu memang sudah punya komitmen yang cukup tinggi untuk menghasilkan mesin yang lebih efisien, menghasilkan mesin yang lebih ramah lingkungan. Nah, itu dia. Nah, dalam hal ini PTPL juga terus melakukan update. Jadi kita selalu memantau. Jadi kemarin misalnya hasil dari konferensi lingkungan di Glasgow, itu kan sempat ramai nih. Apa komitmen dunia dalam menurunkan menurunkan pemanasan global. Sampai 1,5 atau 2 derajat Celcius ya di tahun 2030. Nah, kita juga sudah melakukan antisipasi dengan mengupdate produk-produk kita sesuai dengan standar-standar emisi yang sudah diberlakukan di dunia. Jadi jangan khawatir sobat mau dimanapun karena sebenarnya marketnya Pertamina Lubrikan ini tidak hanya di Indonesia, kita juga punya market di hampir 15 negara di dunia dan beberapa negara itu sudah menerapkan aturan tentang emisi yang cukup ketat. Nah, produknya itu kita selalu melakukan update dan sejalan juga dengan misi Indonesia sebagai presidensi G20. Bagaimana pengembangan teknologi itu harus bisa mengurangi dampak negatif daripada pengembangan teknologi itu sendiri. Jadi kami juga sudah banyak langkah untuk melakukan itu. Misal contoh nih, kalau ngomongin langkah nih, biasanya kalau sobat industri harus butuh langkah yang konkret apa? Yang kelihatan. Yang kelihatannya apa nih? Ketika pemerintah menggalakkan untuk pengurangan emisi dengan meluncurkan produk biodiesel atau produk bahan bakar solar yang ada bionya, ada biodiesel sekitar 20% menggunakan minyak nabati, kami PT Pertamina Lubrikan itu juga sudah menyiapkan produk dan sudah kita launching ke masyarakat itu tahun 2015. Namanya Mediterranean SX Bio. Itu adalah produk untuk? Jadi produk yang memang kita siapkan. Kalau sebelumnya Mediterranean untuk kendaraan-kendaraan diesel itu kita punya produk namanya Mediterranean SX. Nah, ini kan bahan bakarnya full minyak bumi ya, full fossil fuel. Nah, ketika pemerintah mengeluarkan yang biodiesel, ada kandungan minyak nabatinya, tentu ada beberapa penyesuaian kimiawi di dalam mesin tersebut. Nah, itu sudah kita antisipasi dengan meluncurkan produk Mediterranean SX Bio. Nah, itu adalah bagian dari kami PT Pertamina Lubrikan untuk mendukung program environment dan juga untuk program sustainability. Nah, itu dia. Nah, jadi tadi boleh di-highlight nama produknya apa? Mediterranean SX Bio. Nah, itu dia. Jadi ini khusus untuk mesin-mesin kendaraan yang menggunakan diesel, kemudian memang masih menggunakan bahan bakar yang biosolar. Nah, kalau yang bagusnya kan sudah ada lagi yang lebih bagus ya. Nah, untuk yang mesin-mesin gede, besar kayak mesin kapal industri ini. Apalagi kita kan sobat industri nih. Itu ada juga? Ada juga. Jadi beberapa engine manufacturer juga sudah memberikan banyak persyaratan tuh. Nah, kita di tahun 2017
itu juga sudah 2017 malah 2017 bahkan lebih awal lebih awal kita sudah punya produk namanya Mediterranean SZ. Mediterranean SZ. SZ. Kalau itu kan kayaknya canggih gitu. Tapi memang benar canggih. Karena semua persyaratan environment yang disyaratkan untuk pengurangan emisi itu sudah kita penuhin juga di tahun 2017. Apa keunggulan dari produk ini? Lebih efisien. Lebih handal. Kemudian tentunya performanya. Nah, jadi kalau kita efisien boleh. Tapi performanya handal juga boleh, harus. tapi performanya juga harus tetap top chair. Harus gitu. bagus lah ya. Betul. Jangan sampai kita ngomongin efisiensi, kita ngomongin tentang dampak lingkungannya, tapi kita juga harus memperhatikan ke performanya juga tetap keren tetap gitu keren. Ya. Jadi ini luar biasanya Pertamina Lubrikan ya. Jadi bahkan produk Indonesia sangat luar biasa, terus itu juga sangat concern terhadap environment dan yang pastinya sustainability. Karena memang kalau kita untung, bangsa untung. Dan memang kebanggaan kami di PT Pertamina Lubrikan adalah semua produk ini formulasinya dikerjakan oleh putra-putri bangsa luar Indonesia. Biasa itu sekali yang ya. kebanggaan kita. Nah betul, kita harus bangga sekali. Karena lagi-lagi balik lagi, karena kalau misalnya semuanya untung, bangsa untung. Menarik masih sekali. Ingat aja Mbak Anji itu. Masih ingat ya. Ingat sekali ya, karena sudah pernah diuntungkan. Bukan hanya karena yang untung satu bangsa tentunya ya. Nah ini yang paling menarik. Jadi kalau ngomongin yang namanya transformasi digital, Sobat Industri udah jelas ya. Pertamina Lubrikan tadi sudah memberikan banyak sekali informasi. Khususnya untuk environment juga bahkan sudah ada beberapa langkah-langkah. Satu lagi mungkin yang masih ada. Oh banyak ya, Jadi kan sekarang lagi keren nih. Apa tuh Pak? Tapi kalau depannya yang duanya saya nggak sebut dulu. Yang terakhirnya aja. Apa tuh? Gizi itu kan green car. Green car, ya walaupun disebutnya low cost green car, tapi kita fokusnya kepada green car-nya. Jadi green car ini kan industri transportasi ini dianggap sebagai salah satu penyumbang emisi tertinggi di dunia, yang menyumbang pemanasan global cukup tinggi. Betul. Nah kemudian beberapa negara termasuk pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan support untuk yang low cost green car. Nah kita fokusnya ke green car. Green car ini menuntut teknologi yang sebenarnya lebih tinggi. Penggunaan bahan bakar yang lebih bagus, lebih irit, kemudian juga mesin yang lebih kompak, lebih kecil, tetapi powernya juga besar. Nah, kita juga punya. Jadi setiap development, jadi informasi untuk Mbak Enji dan para sobat industri, setiap development green car, kami PT Pertamina Lubrikan juga terlibat dalam pengembangannya. Jadi mulai dari R&D sampai nanti sudah launching produk, sampai nanti digunakan oleh masyarakat Indonesia, itu juga banyak campur tangan dari putra-putri terbaiknya yang ada di Pertamina Lubrikan. Luar biasa sekali. Jadi untuk green car, jadi isu environment, isu sustainability itu juga sudah melekat dalam keseharian PT Pertamina Lubrikan Mbak Enji. Luar biasa sekali. Jadi kalau ngomongin yang namanya environment, terus juga sustainability, Pertamina Lubrikan udah nggak diragukan lagi, begitu ya. Bahkan tentunya sekali lagi ini kita juga baru tahu nih Sobat Industri, kalau ternyata PT PL ini juga turut serta terlibat dalam proses pengembangan green car yang tentunya saat ini akan segera dicanangkan betul-betul ya. Oke, jadi memang keterlibatannya dalam semua prosesnya Pak. Dalam semua proses dan dari mulai perakitan, dari mulai development R&D. Khususnya dalam R&D ya. R&D-nya, R&D, Research and Development. Siap. Oke, sampai akhir? Sampai nanti produk itu sudah dipakai oleh masyarakat, itu kan ada proses evaluasi. Dan salah satu langkah besar kita untuk mendukung kemajuan industri di Indonesia nih, mudah-mudahan nih, mohon doanya Mbak Enji dan Sobat Industri, kita akan segera melonsing Pertamina Lubrikan Technology Center. Wow, apa Lubrikan itu? Technology Center atau kita LTC. Jadi bocoran. Ini berarti Sobat Industri adalah orang-orang yang pertama tahu nih kita bocorin di sini. Kita bocorin di sini. Jadi Pertamina Lubrikan. Lebih singkatnya Lubrikan Technology Center. Lubrikan jadi Technology ini Center. salah satu masterpiece dari Pertamina Lubrikan bahwa kita akan membangun pusat riset dan teknologi untuk lubrikan ini. Mungkin akan menjadi salah satu barometer yang ada di Asia. Tempatnya di Jakarta. Yes. Gedungnya sudah jadi, berdiri megah. Oke. Mudah-mudahan akhir tahun ini Sobat Industri bisa berkunjung. Yes. Jadi ini adalah fasilitas kita untuk pengembangan produk-produk Pertamina Lubrikan. Kemudian juga untuk memberikan services yang tadi itu, sentralnya ada di Lubrikan Technology Center itu. Nah ini menarik, ngomongin yang namanya lubrikan bocoran ya Pak ya. Mumpung udah terlanjur kita bocorkan gitu kan. Lubrikan Technology Center.
siapa aja yang bisa bergabung, siapa saja yang bisa bekerja sama. Jadi kita untuk memang mengundang hampir semua pelaku industri yang memang punya kepentingan tadi supaya operasinya handal, penggunaan mesinnya efisien, tetap powerful. Nah, kita bisa nih sama-sama kita melakukan riset di situ. Kira-kira produk apa yang cocok. Kemudian mungkin juga kalau memang equipment-nya perlu customize, kita akan riset di situ. Dan itu isinya develop di situ. Jadi orang-orangnya putra-putri Indonesia semua. Ini berarti ini seperti apa ya? Seperti harta karun untuk orang-orang sobat industri ini, karena memang kita bisa misalkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan para penggiat industri. Lampunya kan terang. Itu semacam penerangan. Kalau harta karun dalam banget nanti nyarinya. Iya, ini sebagai sepertinya salah satu solusi untuk para sobat industri yang kadang memang membutuhkan tanda kutip ya beberapa kebutuhan khusus untuk alat-alatnya. Yang tadi kita punya data engine dari konsumen, analisanya di situ, evaluasinya di situ, dan kita juga bisa memberikan training. Jadi ada kelasnya juga. Mbak Enji mau belajar pelumas, dari yang pelumas untuk motor sampai yang gede bisa belajar di situ. Ini menarik ya. Mungkin kalau kuliah kan sekarang berapa? 144 SKS ya? Yes, betul. Nah itu kita mampatkan jadi 1000 SKS saja ya. Kalau itu rumit sekali. Rumit banget dong Pak ya. Tapi ini menarik sekali Sobat Industri, ini memang sepertinya salah satu langkah besar dari Pertamina Lubricant untuk tentunya turut serta mendukung khususnya Industri 4.0 ini. Betul. Yang paling menarik canggihnya bukan hanya bisa ngecek oli, bukan hanya bisa membuat sebuah sebuah bahan-bahan khusus untuk industri Bapak dan juga Ibu para sobat industri, tapi juga ternyata ini yang paling menarik turut serta mengedukasi para para penggiat industri ini ya, para penggiat, jadi para user. Sebenarnya layanan juga, kita punya layanan namanya in-house training. Ada juga in-house training. Jadi kami punya industrial lubricant marketing academy. Jadi semacam sekolah sebenarnya. Sekolah khusus. Jadi konsumen kita juga kadang-kadang kita sekolahkan. Jadi aplikasinya luas. Konsumen itu tidak hanya kita tidak hanya kita cekokin pakai ini, enggak. Kita juga melakukan edukasi. Ada waktunya kita melakukan kayak semacam sharing session, kita jelaskan impact-nya kalau Anda pakai pelumas ini ke mesin ini, coba dicek A, B, C, kira-kira improvement-nya apa. Jadi kadang-kadang mulai dari dasar, itu juga ada levelnya. Mulai level beginner, apa sih pelumas itu? Oh, pelumas itu dari base oil aditif. Fungsinya apa? Untuk pelumasan, untuk pendinginan, untuk pembersihan mesin, itu yang basic. Tapi ada juga yang advance misalnya. Kalau sudah ngomong maintenance yang rumit-rumit itu, kadang-kadang memang butuh teori-teori yang agak panjang. Nah, itulah kita masukkan konsumen kita tuh di akademi itu belajar. Jadi belajar dan bekerja dan belajar. Semua sama-sama improve, Mbak Enji. Luar biasa. Jadi kalau ngomongin lubricant memang sepertinya tidak ada habisnya. Kayaknya harus beberapa ratus episode ya Pak ya. Jadi kalau Mbak Enji lihatnya di mobil itu mesinnya blok. Blok nggak cuma kelihatan itu mesin. Nah kalau di Industrial Lubricant Marketing Academy atau ILMA itu bisa lihat kalau dibuka covernya isinya apa aja. Oh ternyata isinya banyak. Pelumas itu larinya kemana aja itu bisa dilihat di situ. Transparan. Nah ini kalau ngomongin Pertamina Lubricant tuh kayak bisnis masa depannya lubricant bangsa Indonesia ya. Just like a future business gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin yang namanya future business nih, kira-kira bisnis apa aja nih future business dari Pertamina Lubricant yang akan dikerjakan di kasarnya next levelnya? Apa aja? Tadi kita bicara antisipasi. Selangkah lebih depan. Nah, kita juga berharap next future kita juga sudah menyiapkan. Apa tuh? Mbak Enji kan sudah tahu lagi marak-maraknya ini ya, electric vehicle. Oh yes, betul. Sepertinya akan beberapa tahun ke depan tahun ke depan kita akan menggunakan electric vehicle. Dan kemungkinan kalau sudah pakai electric vehicle, sebenarnya pelumasnya juga berkurang, Mbak Enji. Jadi kalau Mbak Enji sekarang ngisi setiap 10.000 kilometer isi 4 liter, isi 6 liter. Nah nanti itu hilang. Tapi apakah nggak ada cairan sama sekali? Tetap akan ada. Tetap akan ada coolant, tetap akan ada grease. Nah itu yang sedang kita kembangkan ke arah sana. Jadi kita sudah mengikuti
kita sudah mengantisipasi tren itu, kita sudah menyiapkan juga formulasi produknya, tinggal kapan waktunya PT Pertamina Lubrikan sudah siap. Oh my God, kapanpun sekali lagi memang bangsa Indonesia kita patut berbangga hati. Karena tentunya kita punya Pertamina Lubrikan yang kasarnya betul sekali selalu sedia payung sebelum hujan, apapun kendalanya. Dan untuk sobat industri, penggunaan fluida, kalau kita sebutnya fluida nih di industri kan macam-macam nih. Ada untuk proses dan lain sebagainya, ada untuk proses karet, ada untuk proses pemotongan metal. Itu juga sudah kita siapkan sebagai future bisnisnya PT Pertamina Lubrikan. Sampai segitunya? Lengkap. Dari mulai untuk future bisnis, dari mulai electric vehicle. Terus tadi yang kedua? Industri manufaktur, jadi mulai industri sampai manufaktur proses, sudah. Ya, terus cutting, future oil. bisnis berikutnya apa lagi yang akan digarap, Pak? Kita banyak akan mengarah ke specialty chemical. Oke. Itu salah satu future bisnisnya. Special? Chemical Seperti chemical macam-macam, kecuali bumbu masak mungkin nanti. Jangan, nanti Pak, beda itu nanti. Iya. Itu beda, bukan lubrikan mungkin. Nah, oke, tapi seru sekali memang kalau ngomongin yang namanya perubahan transformasi digital, yang namanya industri 4.0 itu tidak akan pernah selesai untuk dibahas. Tapi mungkin nih Pak Nugi, ada nggak sih pesan-pesan khusus untuk para sobat-sobat industri yang sekarang ini mungkin, yes, Pertamina memang sudah melakukan sebuah transformasi digital. Yes, Pertamina sudah mendukung program industri 4.0, tapi di luaran sana kan mungkin masih ada nih beberapa industri-industri kecil yang mungkin saat ini baru akan memulai, baru akan mendukung program industri 4.0. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan. Di sobat industri, tentu kami tidak bisa bergerak hanya sendirian. Betul. Moving kepada atau making Indonesia 4.0 itu juga butuh kolaborasi. Kita juga butuh adaptif terhadap perkembangan teknologi. Betul. Dan ini tidak bisa kita Pertamina Lubrikan lakukan sendiri, tidak bisa sobat industri lakukan sendiri, kita butuh kolaborasi. Betul. Dan yang kami harapkan adalah kita bisa berkolaborasi bersama, baik sobat industri yang punya industri manufaktur, mining, agro dan lain-lain, berkolaborasi dengan PT Pertamina Lubrikan untuk bisa mendukung making Indonesia 4.0, mendukung inklusivitas industri Indonesia untuk mencapai industri yang handal, efisien, dan tentunya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Luar biasa, karena kita untung. Bangsa untung. Luar biasa udah sekali. Udah tahun yang lalu itu ya, tapi makasih udah masih diingat loh Mbak diingatkan Anji. Kembali ya. Tapi yang pastinya memang semoga sekali lagi acara podcast ini, bincang-bincang ini memberikan keuntungan bagi seluruh sobat industri yang menyaksikan episode kita kali ini. Menarik sekali memang, dan yang pastinya betul sekali itu kata-kata terakhir Pak Nugi ini menarik. Mari kita berkolaborasi. Siap. Lubrikan sudah siap tentunya untuk mendukung program pemerintah Industri 4.0. Mari kita sukseskan ya Pak ya. Sebelumnya Pak Nugi, terima kasih banyak, senang Sama-sama, sekali Mbak bisa Anji. berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi harta kasarnya, karena ilmu itu adalah harta. Jadi yang pastinya untuk seluruh sobat industri, jangan lupa ya untuk like, subscribe, and comment dari podcast 4.0 ini. Kita buka tadi pakai pantun. Mari kita tutup dengan pantun. Saya bagian cakepnya aja. Boleh ya. Pak, siapa? Jalan-jalan ke Langkat bareng sama Ibu Bowo. Cakep. Mau tontonan yang bermanfaat ya tonton podcast 4.0. Kalau begitu akhir kata saya Enji Aditya, dan sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Dadah. 1, 2, 3, 4.0